Selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan dan menceritakan apa saja yang saya peroleh pada saat saya pergi ekskursi ke PT Smelting Gresik yang ada di Jawa Timur. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alfredo Sitorus dengan NIM 124370041 dari Teknik Pertambangan Angkatan 2024 dari kelas Ilmu Ukur Tambang RB. PT Smelting Gresik adalah pabrik pengolahan biji tembaga menjadi tembaga murni dengan tingkat kemurnian sampai 99,99%. Terletak di Kabupaten Gresik di Jawa Timur. Proses pengolahan yang dilakukan di sini adalah dengan menggunakan metode Mitsubishi Process yang dikembangkan pada tahun 1970 sampai 1980. Smelting Gresik ini juga PT Smelting Gresik ini mulai dibangun pada tahun 1964 dan mulai beroperasi di tahun 1966. Metode Mitsubishi Process ini adalah metode yang paling modern dalam pengolahan biji tembaga, dan ada 5 pabrik yang menggunakan Mitsubishi Process ini. Salah satunya adalah PT Smelting Gresik. PT Smelting Gresik ini kepemilikannya itu 66% dimiliki oleh PT Freeport dan 34% itu dimiliki oleh Mitsubishi dari Jepang. Dan kenapa PT Smelting Gresik ini dibangun di Gresik, Jawa Timur? Kenapa tidak di Papua saja biar dekat dengan PT Freeport? Itu ada alasannya. Karena PT Smelter Freeport yang dibangun di Gresik itu ada beberapa alasan utama. Yang pertama itu biaya yang tinggi untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan di Papua, serta kesediaan industri yang bisa menyerap produk sampingan atau limbah hasil pemurnian di Gresik. Di Gresik sudah ada pabrik pupuk yang membutuhkan asam sulfat dan kerak tembaga yang menjadi limbah dari proses pemurnian tembaga itu, sehingga limbahnya bisa dimanfaatkan dan tidak menimbulkan masalah lingkungan yang mahal. Untuk ketersediaan infrastruktur, Papua belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung operasional smelter dengan skala besar, terutama pasokan listrik yang dibutuhkan sangat besar untuk memproses konsentrat tembaga. Nah, manajemen limbah, di Gresik sudah ada industri seperti petrokimia yang dapat menyerap produk sampingan seperti asam sulfat dan kerak tembaga yang sebelumnya sudah menjadi masalah bagi PT Freeport. Yang terakhir itu tentunya efisiensi biaya. Efisiensi biaya. Pembangunan di Papua akan memerlukan biaya yang jauh lebih tinggi karena harus membangun seluruh infrastruktur pendukung dari awal, termasuk listrik dan fasilitas pengolahan limbah. Begitu juga dengan alat yang dibutuhkan, pengirimannya juga membutuhkan biaya yang besar. Nah, kenapa dibangun di Gresik? Karena dekat juga dengan laut dan dekat dengan pelabuhan. Untuk memudahkan PT Smelting Gresik itu melakukan penjualan ke pihak konsumen. Proses pengolahan di PT Smelting Gresik terdiri dari 2 proses, yaitu proses pirometalurgi dan elektrometalurgi. Pada proses smelter di PT Smelting, mereka menggunakan Mitsubishi Process, di mana proses ini adalah proses yang bekerja secara kontinu. Karena proses kontinu tersebut, semua proses berjalan secara tertutup. Proses kontinu artinya proses yang terus-menerus tanpa ada jeda atau henti. Jadi PT Smelting ini sudah mulai beroperasi di tahun 1960
dan sampai sekarang prosesnya itu masih berjalan tanpa ada henti, kecuali ada hambatan atau kendala tersendiri dari PT Smelting Gresik. Nah, karena proses kontinu tersebut, semua proses berjalan secara tertutup, dan dengan begitu proses ini dapat mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan. Proses kontinu ini memiliki 3 tahapan furnace, yaitu smelting furnace, lalu berlanjut ke slag cleaning furnace, dan terakhir baru ke converting furnace. Ketiganya dihubungkan oleh loader yang tertutup yang akan dilewati oleh molten material yang ditransfer dari satu furnace ke furnace selanjutnya dengan memanfaatkan gravitasi. Pada smelting furnace yang dimasukkan adalah konsentrat kering, flux berupa silikat, batu bara, slag hasil converting furnace, dan clearing dust. Semuanya dimasukkan dengan sistem pneumatic conveying. Konsentrat dengan komposisi Cu 30%, S 30%, S atau sulfur 30%, Fe atau besi 25% akan dimasukkan ke dalamnya melalui apa yang disebut dengan lens pipe. Lens pipe ini berguna untuk memberikan semacam aliran kuat yang mengakibatkan molten metal akan seperti teraduk secara alamiah. Pada proses smelting furnace, konsentrat tadi akan teroksidasi dan melting dengan reaksi eksotermik. Reaksi eksotermik akan menghasilkan panas yang nantinya akan dikumpulkan dan akan dijual dalam bentuk uap. Molten metal yang tercampur dengan slag akan ditransfer ke furnace selanjutnya, yaitu slag cleaning furnace. Pada proses slag cleaning furnace adalah molten berisi mate dan slag ditransfer dari smelting furnace melalui loader akan dipanaskan oleh 2 buah elektroda. Dan proses yang terjadi, maka mate yang di sana mengandung Cu sebanyak 68% akan terpisah dengan slag dengan memanfaatkan prinsip perbedaan berat jenis. Slag overflow kemudian akan dikirim ke industri semen sebagai bahan campuran pembuatan semen, sedangkan mate akan berlanjut ke converting furnace melalui loader. Ada hal yang perlu diperhatikan di slag cleaning furnace, yaitu kita harus menjaga agar tidak terbentuknya Fe3O2, Fe3O4. Terbentuknya Fe3O4 akan mengakibatkan terbentuknya lapisan di antara slag mate. Lapisan Fe3O4 ini mengakibatkan mate tidak dapat terpisah menjadi underflow sehingga molten metal yang berasal dari smelting furnace akan ikut terbuang akibat adanya lapisan itu. Pada converting sebelum lanjut itu kami pada saat di PT Smelting Gresik itu hanya pergi ke bagian proses smelting furnace-nya saja dan nanti pada tahap di ruang pemurniannya. Tapi kami hanya memantau dari ada sebuah ruang untuk melihat ke dalam ruang pemurnian dari tembaga itu. Nah, di tempat smelting furnace ini kami melihat di mana logam cair itu mengalir dan ada tempat-tempatnya. Cuman kami tidak dapat mendengar dengan jelas penjelasannya karena di sana situasinya sangat ribut dan kondisi di sana juga sangat panas tentunya. Kami pergi ke pengambilan slag. Itu diambil menggunakan besi. Di ujungnya itu ada segi 4 berukuran sekitar 15 kali 15. Itu nanti pengambilan sampel slagnya itu dimasukkan, ada dia seperti corong atau bukan corong, seperti gerbong yang berbentuk vertikal. Nah, di situ itu diambil, terus
dia itu langsung kering secara singkat. Nah, yang kering ini dimasukkan ke dalam sebuah tabung pengujian yang dimana itu nanti langsung keluar hasilnya, seleknya itu kadarnya berapa, dan itu akan dilakukan sekali dalam 1 jam atau 5 kali dalam 1 jam, itu secara bertahap. Nah, selanjutnya pada converting furnace. Tahapan converting furnace di mana mate yang dialirkan melalui lauder dari slag cleaning furnace akan bercampur dengan limestone, dan slag hasil converting furnace akan direaksikan dengan udara yang kaya dengan oksigen. Dari hasil reaksi itu akan menghasilkan blister copper dengan kandungan 98,5% Cu dan slag yang mengandung 14% Cu. Blister copper akan terpisah berdasarkan prinsip perbedaan berat jenis. Blister copper akan diteruskan ke anoda furnace dengan menggunakan sistem switching loader, dan slag akan dikembalikan ke proses smelting furnace untuk diolah kembali. Pada proses smelting, konsentrat yang dimasukkan adalah konsentrat yang kering. Untuk membuat konsentrat kering, pada PT Smelting Gersik tersendiri terdapat konsentrat dryer, di mana medianya juga ada yang berasal dari hasil lain proses pengolahan seperti hot air, hasil dari acid plant, dan gas buangan dari anode furnace. Keduanya ditambah oleh natural gas sebagai media untuk mengeringkan konsentrat. Pada konsentrat dryer terdapat bag filter yang fungsinya untuk menangkap das yang nantinya berguna untuk proses pengolahan di smelting furnace. Kemudian slag-slag yang dihasilkan juga tidak dibuang begitu saja pada proses Mitsubishi. Ada 2 kali proses yang menghasilkan slag, yaitu slag cleaning furnace dan converting furnace. Keduanya keluar dengan cara overflow akibat perbedaan berat jenis. Dan setelah keluar dari furnace, keduanya akan diproses granulasi di slag granulation, dan nantinya slag smelting furnace akan dikirim ke industri semen, sedangkan slag converting furnace akan diolah kembali di smelting furnace. Nah, jadi tergantung berat jenis. Itu logam cairnya itu terus dipanaskan dalam suatu wadah dan itu nanti sampai dia ada yang keluar. Jadi yang keluar dari wadah itu adalah besi dan konsentrat lainnya. Nah, yang tinggal di dalam adalah tembaga itu, gitu. Nah, lanjut. Kemudian slag-slag yang dihasilkan juga tidak dibuang begitu saja pada proses Mitsubishi ini. Nah, proses pada anode furnace, di mana proses ini material input berupa blister copper tadi yang ditransfer menggunakan loader yang switching pada anode furnace. Proses yang terjadi pada blister adalah oksidasi dan reduksi. Proses ini bertujuan agar terproduksi refinery copper yang akan siap di casting pada proses selanjutnya. Proses oksidasi terjadi dengan meniup udara dan oksigen pada furnace ini dan bertujuan untuk mengurangi kadar sulfur hingga 0,05%. Sedangkan proses reduksinya dengan cara meniupkan agen pereduksi adalah bertujuan untuk mengurangi kadar oksigen sampai angka 0,15%. Dengan banyaknya proses di atas yang menghasilkan gas, maka PT Smelting Gresik memiliki pengolahan gas hasil pengolahan logam itu. Pada smelting dan converting furnace ada beberapa pengolahan gas hasil proses. Yang pertama adalah gas yang akan melewati water head boiler. Ini bertujuan untuk mengambil panas hingga menghasilkan uap.
Nantinya uap ini akan berada di tangan konsumen. Kemudian gas tersebut akan melewati elektrostatik presipitator yang menggunakan untuk menangkap dust dan yang terikut ke gas. Kemudian dust ini akan dimasukkan kembali ke smelting furnace. Selanjutnya gas akan dialirkan ke acid plant yang selanjutnya akan diproses menjadi produk yang punya nilai ekonomi, yaitu asam sulfat dan lain-lain lah. Sedangkan pada anode furnace, gas pada saat oksidasi akan dikirim langsung ke acid plant untuk dibuat asam sulfat. Sedangkan pada proses holding dan reduksi akan dikirim ke konsentrat dryer untuk sebagai media pengeringan konsentrat. Tahap akhir pada smelter adalah casting. Pada smelting Gersik menggunakan teknologi casting dari Inggris yang dinamakan Hazlet Caster. Proses ini berlangsung dalam 2 tahap, di mana pertama tahap refined copper refined copper akan dituang secara kontinu ke dalam copper strip untuk sebuah Hazlet twin bed caster. Lalu continuous copper strip tadi akan dipotong menjadi potongan anoda tembaga anoda oleh hydraulic sharing machine. Maka keluarlah hasil smelter PT Smelting Gersik berupa anoda tembaga dan akan dilanjutkan ke proses refining. Proses ini dari pengolahan tembaga di PT Smelting Gersik adalah proses refinery yang menggunakan ISA proses. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, kami pergi ke ruang pemurnian itu yang disebut refinery. Kami melihat di sana ada namanya nanti stainless steel blank atau SS blank. Itu ada baris dan sel. Nah, jadi tembaga itu dimasukkan ke plat tembaga itu dimasukkan pada tiap sel itu, dan itu akan di cross check setiap saat. Dan pada saat pengambilan plat tembaganya untuk digantikan ke yang baru, itu langsung disiram dengan air bersih untuk pembersihan dari anoda atau katoda yang atau cairan elektrolit yang dijadikan sebagai tempat untuk adanya reaksi oksidasi tadi, reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, lanjut. Pada proses ini, tembaga hasil dari smelter yaitu berupa anoda akan di elektrorefining dengan proses elektrolisis menggunakan stainless steel atau SS blank sebagai katodanya. Sedangkan elektrolitnya adalah CuSO4, H2SO4, H2O. Proses ini nantinya diharapkan akan diperoleh katoda tembaga dengan kandungan 99,99% dari anoda yang kandungannya sekitar 99%, serta memisahkan logam berharga seperti AU, AG, dan PT menjadi slime. Prinsip prosesnya adalah anoda copper dan SS blank akan diletakkan di sebuah sel elektro refining, lalu dialiri arus DC sehingga tembaga pada anoda akan terlarut dan kemudian akan terdeposit ke katoda. Prosesnya seperti berikut. Yang pertama itu copper anoda diletakkan di antara SS blank yang tercelup dalam larutan elektrolit. Selanjutnya SS blank akan ditarik setelah 7 hari untuk pengambilan sekitar 50 kg katoda dikali 2 sisi plat tembaga dikali 2 sisi SS blank, lalu dibenamkan kembali hingga hari ke-20 dan diambil hingga 100 kg kali 2 sisi per SS blank. Dan setelah 20 hari anoda diganti dengan yang baru, sedangkan scrap anoda tadi akan dikembalikan ke proses smelter dan larut
dan larutan elektrolit akan dibersihkan kembali. Plat tembaga yang terdeposit pada SS blank akan dipisahkan lalu dicuci di CWSM atau Cathode Washing and Strip Machine, dan selanjutnya plat katoda akan dipacking untuk selanjutnya siap didistribusi ke konsumen. Nah, di ruang pemurnian itu juga ada kendalanya kemarin, yaitu dia itu meledak, dan slime yang mengandung logam-logam berharga itu dia itu tersedot dan tumpah. Nah, itu diambil kembali untuk diolah lagi oleh PT Smelter Gresik. Itu untuk diolah kembali menjadi bahan atau barang atau benda yang bernilai ekonomi. Faktor yang menunjang proses menjadi ramah lingkungan adalah proses Mitsubishi ramah lingkungan adalah proses Mitsubishi berlangsung secara tertutup. Dengan begitu, hasil samping dari proses akan lebih mudah terkontrol dan tidak begitu saja keluar hingga mencemari lingkungan. Tata ruang plan yang terintegrasi dengan beberapa plan untuk pengolahan hasil samping, sehingga hasil samping tidak begitu saja dibuang, tetapi dapat diproses hingga menghasilkan sesuatu yang punya nilai ekonomi. Beberapa hasil yang dikirim ke plan lain adalah uap ke power plant untuk menghasilkan listrik, gas SO2 yang dikirim ke acid plant untuk menghasilkan asam sulfat, scrap tembaga hasil smelting furnace ke pabrik semen, anoda slime hasil refinery yang punya nilai tinggi karena di dalamnya terdapat AU, AG, dan PT. Dan selain terintegrasi dengan sempurna, juga terdapat dijadikan bahan baku apapun atau bahan tambahan selama proses pengolahan. Misalnya, select pada converting furnace yang dikirim kembali ke smelting furnace diolah kembali. Yang terakhir, adanya wastewater treatment plant atau WWTP yang berfungsi untuk mengolah limbah dari proses sebelum dibuang. Dari plant ini pun dapat dihasilkan gimsam yang bisa dijual, dan dengan adanya treatment sebelum dibuang, maka limbah yang dibuat akan terkontrol kandungannya agar tidak mencemari lingkungan. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan ataupun apa yang saya dapat dari PT Smelting. Belum. Pada saat kami sampai di smelting itu, kami melihat ada banyak sekali seragam dari PT-PT lain. Nah, dari saya sendiri itu mengira bahwa PT Smelting itu memiliki banyak PT di dalamnya, tapi ternyata saya salah, dan itu ada karena PT Smelting Gresik itu sedang melakukan pembangunan PT baru, dan yang paling dekat dengan kami kemarin itu ada konstruksi pengerukan untuk tempat biji besi. Nah, dan itu belum selesai, dan juga ada konstruksi baru pembuatan untuk tempat smelting furnace yang baru atau slag cleaning furnace. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.